Cek fakta yang sebenarnya terjadi antara Israel, pasukan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini saya mau mengungkapkan yang sebenarnya yang terjadi antara Israel, UNIFIL atau pasukan perdamaian PBB yang berada di Lebanon dan menjaga perbatasan antara Israel dan Lebanon dan Hezbollah. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri menyatakan menuntut pertanggungjawaban dari Israel karena ada 2 anggota UNIFIL dari Indonesia yang terkena tembakan Israel. Saya mengutip dari tirto.id yang menyebutkan bahwa 2 anggota UNIFIL asal Indonesia itu terkena tembakan. Sementara menurut UNIFIL sendiri, 2 anggota UNIFIL terluka setelah ledakan terjadi dekat menara pengawas PBB. 1 orang terluka dibawa ke rumah sakit di Tirus, Lebanon, dan 1 orang lagi dirawat di Naqoura, Lebanon juga. Saya mengutip dari Reuters. Dikatakan Israel menginfokan kepada UNIFIL bahwa ada Hezbollah yang berada di dekat markas UNIFIL, sehingga UNIFIL harus berada di tempat aman. Lalu IDF menembaki menara pengawas sehingga anggota UNIFIL terjatuh karena menara pengawasnya dikenai tembakan. Bukan tentara Israel menembaki anggota UNIFIL tersebut, tetapi menembaki menara pengawas. Saudara, Israel menegaskan mereka beroperasi di Lebanon Selatan dengan tetap berkomunikasi dengan UNIFIL. Ini saya kutip dari Reuters. Saudara, ini adalah lokasi di Lebanon Selatan yang berjarak sekitar 8 km dari Kiryat Shmona di Israel. Area ini menjadi area zona militer Hezbollah. Lokasi ini memiliki pepohonan yang rimbun, sehingga ideal untuk meluncurkan roket ke arah Israel. Namun Israel akan kesulitan membalas serangan karena ada bukit yang melindungi Hezbollah. Yang sangat perlu penonton Fakta Israel perhatikan adalah mortir-mortir ditempatkan dengan sengaja dalam jarak yang dekat dengan pos terdepan pasukan perdamaian PBB UNIFIL. Ini adalah dokumentasi Alma pada Mei 2023. Dalam video, kendaraan Hezbollah bisa bergerak dengan bebas ke dekat area PBB. Menurut Alma, LSM yang memantau Hezbollah terkenal sebagai kelompok teror yang memakai pasukan perdamaian PBB UNIFIL sebagai tameng manusia dengan cara menembak dari dekat pos-pos UNIFIL. Perhatikan denah ini. Pos terdepan UNIFIL berada di dekat peluncur roket Hezbollah. Hezbollah memiliki 150.000 mortir. Saudara, menurut resolusi PBB 1701, Hezbollah tidak boleh berada di dekat perbatasan Israel dan Lebanon. Namun Hezbollah ternyata bisa berada 5 km dari perbatasan Israel. Hanya 5 km dari Kiryat Shmona, kota di Israel Utara yang berpenduduk 22.000 orang, berdasarkan data sensus tahun 2021. Pada 10 Oktober 2024, akibat roket Hezbollah, 2 warga Kiryat Shmona tewas. Nah, saudara, perhatikan video latihan teror yang dilakukan oleh Hezbollah berikut ini. Ini adalah dokumentasi dari Hezbollah sendiri. Anda bisa melihat bagaimana Hezbollah berlatih untuk menculik sambil memegang senjata tajam, memegang senapan laras panjang. Dan Anda perhatikan baik-baik. Lihat gedung ini. Ada tulisan UN, tulisan PBB. Artinya Hezbollah berlatih di dekat
tempat PBB. Artinya Hezbollah berlatih di dekat tempat PBB, di dekat markas UNIFIL, yang seharusnya UNIFIL tidak membolehkan Hezbollah berada di daerah tersebut, karena UNIFIL harus netral. Dan Hezbollah inilah pokok pembahasan, pokok persoalan yang harus dibereskan oleh UNIFIL sejak tahun 2006. Keberadaan pasukan perdamaian PBB di perbatasan antara Israel dan Lebanon. Dalam hal ini mereka harusnya menarik Hezbollah dari perbatasan selatan agar melewati sungai Litani. Tapi itu gagal dilakukan oleh UNIFIL. Nah, perhatikan video ini. Tanggal 8 Oktober 2023. Bendera Israel dan bendera Amerika diletakkan di jalan, tergeletak di jalan. Dan mobil kendaraan berlogo PBB diarahkan untuk melindas bendera Israel dan Amerika tersebut. Apakah pantas dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian? Pertanyaannya adalah, mengapa UNIFIL sepertinya ketakutan? Bisa jadi karena pada tahun 2019 kendaraan UNIFIL pernah diserang Hezbollah. Dalam video, kendaraan UNIFIL dilempari batu oleh orang-orang Hezbollah yang berpakaian sipil. Dalam video, pasukan UNIFIL tidak bertindak apapun terhadap massa yang mengamuk. Dari 2 kendaraan UNIFIL, 1 kendaraan terbakar. Kemudian pasukan UNIFIL yang ada di dalam kendaraan terpaksa keluar dan meletakkan senjatanya. Senjatanya kemudian diambil oleh teroris bersenjata itu. Pasukan UNIFIL tak berdaya di hadapan Hezbollah dan warga sipil Lebanon yang pro-Hezbollah. Dan ini adalah video 20 Agustus 2023 ketika UNIFIL datang ke daerah Odaiseh Majayun karena Hezbollah melempar petasan ke arah Israel. Apa yang terjadi? Pasukan UNIFIL dikeroyok oleh warga desa dan ada yang membawa bendera Hezbollah. Saudara, sudah jelas dari video fakta Israel ini Anda bisa melihat sendiri bahwa
bukan hanya Israel yang diteror oleh Hezbollah, tetapi juga UNIFIL, pasukan perdamaian PBB yang dibentuk oleh negara-negara anggota PBB, kurang lebih sekitar 45 negara. Dan negara kita, Indonesia, yang paling banyak mengirimkan pasukan perdamaian ke Lebanon. Ada sekitar 1.000 orang lebih. Tetapi apa yang terjadi? Hezbollah sangat tidak respect terhadap UNIFIL. Hezbollah telah merusak citra UNIFIL dengan mempermalukan UNIFIL, dengan melakukan tindakan-tindakan arogansi. Dan yang lebih berbahaya lagi, mereka bisa menyerang seperti video yang sudah Anda lihat. Sepertinya UNIFIL ini tidak punya otoritas, tidak punya kewenangan, tidak punya power untuk melakukan mandat yang dia terima. Jadi seharusnya UNIFIL dan Israel itu bersatu karena sama-sama melawan teror. Harusnya UNIFIL berpihak pada Israel karena Israel itu melawan terorisme. Israel tidak melawan warga sipil Lebanon. Justru warga sipil Lebanon sangat berterima kasih kepada Israel karena menyingkirkan satu kelompok teroris dari negaranya. Saran fakta Israel, UNIFIL harus blak-blakan. UNIFIL harus terbuka, mengakui tantangan yang mereka hadapi, kesulitan yang mereka hadapi di Lebanon. Karena Hezbollah, mereka harus mengakui apa adanya. Siapa Hezbollah itu? Karena tanpa pengakuan yang jujur tentang Hezbollah, maka dunia tidak pernah tahu apa yang dialami oleh UNIFIL. Dan dunia tidak pernah tahu bahwa UNIFIL pun kesulitan menghadapi Hezbollah. Saya mengimbau kita semua warga negara Indonesia yang mengasihi UNIFIL, yang peduli pada keselamatan mereka, kita juga harus berpihak kepada UNIFIL yang diperlakukan seperti yang Anda lihat di video ini. Mereka harus bisa berhasil mengatasi Hezbollah, bukan hanya Israel, tapi UNIFIL itu sendiri. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers.